Selamat sore para pemirsa Multazam TV. Sampai ketemu lagi di Al Multazam News Update. Pada sore hari ini bersama kami di studio ada seorang jamaah ini yang beliau datang ke sini ingin tanya-tanya. Kita akan dengarkan nih beliau mau tanya apa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di studio Al Multazam TV ya. Ada keperluan apa ini kira-kira datang ke sini? Saya mau tanya masalah umrah, Bapak. Oh, siap ya. Bagaimana regulasi tentang umrah new normal ini supaya para jamaah pada paham tentang regulasi umrah? Oh, siap, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi Bapak ini jauh-jauh ke sini ingin menanyakan tentang umroh ya. Kayaknya ingin berangkat umroh lagi ya. Masya Allah, Insya Allah. Baik, para pemirsa Al Multazam TV dan juga para saudara-saudara kami, para penyelenggara travel haji dan umroh, dan juga para calon jamaah umroh di seluruh Indonesia, dan juga kepada tamu kami yang datang ke studio ya. Kami akan menyampaikan tentang beberapa regulasi ya yang diterapkan di era umroh new normal ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya sejak tanggal 1 November 2020 sudah dibuka kembali umroh ya, setelah sekian bulan lamanya umroh ditutup karena pandemik. Nah, sekarang ini sudah ada hampir 2000 jamaah umroh dari Indonesia yang sudah berangkat ke Tanah Suci. Nah, seperti apa sih regulasi ya pada umroh di era new normal ini? Memang kebijakan umroh di era new normal ini sangat dinamis, jadi sangat cukup berubah-ubah. Namun pun demikian ya, yang ada secara global regulasinya adalah bahwasannya diwajibkan bagi setiap jamaah yang ingin hendak berangkat ke Tanah Suci apabila dia sudah mendaftar ke salah satu biro atau travel yang dia pilih, maka dia diwajibkan untuk melakukan swab test atau PCR di rumahnya sendiri. Kapan ini dia melaksanakan PCR test? Yaitu 15 hari sebelum keberangkatan. Dia wajib melakukan PCR test, kemudian setelah PCR test dia dinyatakan negatif, maka dia kemudian mengisolasi diri di rumah masing-masing, isolasi mandiri selama 14 hari tersebut. Nah, setelah dia dinyatakan memang negatif dan dia sudah mengisolasi diri selama 14 hari, maka dia boleh melanjutkan ya keberangkatannya menuju ke Jakarta atau starting Surabaya, dari mana dia berangkat. Nah, di sana akan diadakan juga isolasi lagi, isolasi di hotel, yaitu dia karantina selama 2 hari 1 malam. Nah, perlu kami sampaikan bahwa dalam karantina 2 hari 1 malam ini, para calon-calon jamaah umroh tadi juga dilakukan PCR test, yaitu di hari pertama masuk setelah istirahat, kemudian dilakukan PCR test. Diharapkan semua tentunya harapannya adalah negatif ya, agar bisa berangkat ke Tanah Suci. Nah, apabila hasil juga negatif, sebagaimana tadi di awal dia sudah melakukan karantina mandiri ya, kemudian hasilnya negatif di PCR kedua ketika di penampungan tadi atau di karantina tadi, maka insya Allah dia diizinkan berangkat ke Tanah Suci ya. Di poin ini kami harapkan juga kepada seluruh jamaah umroh, calon jamaah umroh, itu benar-benar dia melakukan isolasi mandiri maupun karantina di hotel itu dengan tertib. Agar apa? Agar hasil negatif tadi betul-betul negatif. Jangan sampai dia negatif kemudian dia kemana-mana sehingga bisa tersuspek atau tertular dari orang lainnya. Nah, kemudian setelah dia di bandara keberangkatan melakukan cek detail melalui Satgas Covid dan lain sebagainya, sehingga dia berangkatlah ke Tanah Suci. Nah, sesampainya di Tanah Suci itu semua jamaah umroh baik itu yang langsung ke Mekah maupun ke Madinah itu melakukan karantina juga di hotel, yaitu selama 3 hari. Nah, di hari kedua jamaah ini akan dilakukan PCR ulang di sana. Apabila jamaah hasil PCR-nya negatif, maka dia dibolehkan untuk beraktivitas, yaitu ke masjid maupun ke ibadah-ibadah ya, melakukan ibadah sholat 5 waktu, terus kemudian ya sholat sunnah-sunnah lainnya. Intinya
bisa beraktivitas di masjid. Tetapi apabila pada saat tes PCR di Saudi Arabia kemudian dinyatakan positif, maka jamaah dikarantina. Berapa hari karantina di Saudi Arabia ketika dia positif? 10 hari. Nah, baru saja terjadi ya di keberangkatan tanggal 24 Januari kemarin itu ada 129 jamaah yang berangkat. Nah, ini Masya Allah, Subhanallah, terjadi positif yang cukup banyak hasil dari PCR test, yaitu ada 30 jamaah umroh dari 129 yang positif. Maka pemerintah Saudi dalam hal ini melakukan self defense, yaitu tindakan pencegahan dan berhati-hati, sehingga karena banyaknya lebih dari hampir 25% sampai 30% jamaah yang positif, ini adalah case yang berbeda ya, sehingga jamaah ini semua dikarantina karena kekhawatirannya. Dan Masya Allah ada sebuah temuan lagi, dari 30 yang positif tadi ada 20 orang yang berasal dari satu travel. Nah, ini ada indikasi berarti ada tindakan atau kecerobohan yang terjadi di dalam PCR test. Ini hanya indikasi. Intinya apabila satu kloter jamaah tadi itu rata-rata atau semuanya negatif atau paling banyak 10% yang positif, maka pemerintah Saudi memberikan toleransi. Jadi memberikan toleransi sehingga yang dikarantina hanya yang positif saja, dan yang negatif boleh beraktivitas. Mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana jamaah yang positif? Apakah dia kemudian pulang bersama jamaah yang lainnya atau kemudian dia ditinggal? Nah, bagi jamaah yang positif ini, karena dia karantina 10 hari sedangkan paket umrohnya hanya 9 hari, tentu dia akan pulangnya belakangan ya. Di karantina di sana, pulangnya belakangan, pulangnya sendiri. Nah, ini makanya untuk jamaah yang berangkat di era new normal ini ada surat yang dia tanda tangani, yaitu surat tidak akan menuntut siapapun, tidak akan menuntut pihak travel, tidak akan menuntut pihak Kemenak ataupun stakeholder yang berkaitan dengan umroh new normal ini. Memang semuanya benar-benar ini regulasinya memang harus ketika yang positif ya dia ditinggal bersama yang positif. Nah, apakah mereka bisa melaksanakan umroh? Ya, ketika dia sudah negatif, maka dia dibolehkan untuk melaksanakan ibadah umroh dan kemudian pulang di belakang, ya, di belakang setelah dia selesai melaksanakan ibadah umroh. Kemudian bagaimana biaya-biaya di sana selama karantina bagi positif? Nah, ini kemarin terjadi ada sedikit mulai ada miskomunikasi, yang tadinya ada assurance yang ditanggung oleh assurance dari Saudi, tapi ada beberapa muasasah yang merasa keberatan karena klaimnya. Nah, maka kami dari pihak travel, terutama juga dari pihak Ampuri, sedang mengusulkan kepada pihak assurance yang dari Indonesia, yaitu Adira dan Ciu, untuk mempertimbangkan, atau kita sedang mengajukan untuk juga bisa mengcover dari pembayaran atau biaya-biaya yang mungkin timbul akibat positif corona ketika di Saudi nanti. Jadi insya Allah itu nanti akan di cover oleh Ciu ataupun Adira. Intinya di cover oleh insurance apabila memang itu sudah terjadi kesepakatan. Tetapi sejauh ini kita masih dalam tahap proses ini, dalam tahap proses kesepakatan. Nah, setelah itu kepulangannya dia pulang sendiri. Kemarin juga ada teman kita yang tersuspek positif, ada 13 orang di keberangkatan tanggal 1 November, dan mereka tinggal di Saudi hampir 22 hari karena paketnya tadinya 12 hari, tapi akhirnya mereka tinggal di sana hampir 20-an hari, dan mereka pulang sendiri ya dengan biaya ditanggung, memang biayanya ditanggung dan di cover oleh insurance waktu itu. Tetapi dia pulang belakangan. Jadi hal-hal demikian tadi harus benar-benar difahami dan dimengerti secara langsung, secara gamblang dan jelas oleh para calon-calon jamaah, dan bagi teman-teman penyelenggara travel maupun cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia, penyelenggara haji umroh, harap menjelaskan ini sedetail-detailnya kepada calon jamaah, sehingga para calon jamaah itu benar-benar siap mengetahui risiko-risikonya. Nah, kemudian setelah semua pulang ke tanah air, di Indonesia sekarang menerapkan juga sistem karantina. Jadi setelah sampai ke Indonesia ada karantina lagi selama 5 hari. Ya, 5 hari, dan itu di hotel. Nah,
karantina ini memang ditanggung oleh pemerintah. Saat ini kami baru mendengarkan beritanya dan di cover ada juga SK-nya dari Satgas Covid bahwa itu sekarang sudah di cover oleh pemerintah, artinya itu ditanggung biayanya oleh pemerintah. Nah, adapun biaya karantina menjelang keberangkatan, ketika keberangkatan semua ditanggung oleh calon jamaah umroh itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu Bapak ya, kurang lebihnya regulasi dari umroh di era new normal ini. Ada lagi yang mungkin mau ditanyakan, Pak? Satu lagi Bapak. Ya, gimana? Bagaimana jika jamaah yang dulu tertunda terus ingin ikut umroh pada saat ini? Jadi maksudnya adalah jamaah yang dulu tertunda karena COVID ya, kemudian mereka ingin gabung di umroh di era new normal ini. Yang perlu kita sampaikan pertama ya adalah di umroh era new normal ini ada batasan usia, yaitu usia 18 tahun sampai dengan 60 tahun. Ya, maksimal 60 tahun. Kemudian yang kedua, ya, semua calon jamaah umroh yang berangkat di era new normal ini memiliki bukti otentik, yaitu dalam bentuk surat kesehatan dari mana dia check up, ya, medical check up, bahwa menunjukkan dia tidak memiliki penyakit bawaan. Jadi dia dalam kondisi memang sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang ketiga, boleh-boleh saja, karena memang prioritas umroh di era new normal ini tentunya adalah orang-orang atau jamaah umroh yang memang tertunda, tetapi tentunya menyesuaikan dengan paket dan harganya. Mungkin dulu paketnya ekonomis karena dulu bisa sekamar berempat, pesawatnya bisa transit dan lain sebagainya ya. Umroh di era new normal ini tidak boleh seperti itu. Jadi pesawat harus langsung direct, sehingga hal-hal dan perubahan-perubahan ini membuat ada perubahan harga ya, adanya karantina di Jakarta, adanya bis yang tadinya bisa 40, sekarang satu bis itu hanya isi 24 ya Pak ya. Sekarang itu satu bis hanya isi separuh, 24. Nah, hal-hal demikian itu yang menyebabkan adanya kenaikan harga yang memang di luar dari harga transaksi ketika umroh di masa sebelum ada pandemi. Ya, tetapi prinsipnya, secara prinsip boleh-boleh saja jamaah yang tertunda ikut berangkat di era umroh era new normal ini, tetapi tentunya dengan menyesuaikan ya harga dan lolos dari protokol kesehatan. Artinya dari segi usianya masuk, tidak memiliki penyakit bawaan, dan juga dia siap menandatangani risiko-risiko, tidak menuntut ketika dia positif nanti ditinggal ya, tidak ada bimbingan dari kita karena yang handle nanti muasasah dari kerajaan Saudi Arabia. Asalkan si jamaah ini tahu konsekuensinya dan memenuhi konsekuensinya, maka insya Allah jamaah yang tertunda bisa berangkat di era new normal ini. Tetapi apabila kita kira-kira ada jamaah ini yang tidak siap, contoh dia bersama keluarga yang memang sudah tua atau dia membawa anak kecil, ya kami sarankan untuk menunggu, bersabar sampai benar-benar umroh kembali normal. Ya, artinya mungkin sudah ada vaksin atau Saudi Arabia sudah membuka kembali umroh normal, baru nanti berangkat. Dan insya Allah ya, insya Allah asalkan Bapak Ibu sekalian ini daftarnya ke travel yang memang dia resmi ya, memiliki izin yang resmi dan dia kredibilitasnya terjamin, insya Allah dana Bapak Ibu sekalian akan aman terjamin di sana. Insya Allah seperti itu ya. Sudah jelas semua Bapak? Sudah Pak. Oke, baik. Barakallahu fiik pemirsa Al-Mu'tasim TV dalam acara Al-Mu'tasim News Update ya. Demikian penjelasan dari kami. Saya Rizky Sembada, CEO At-Thayyibah Al-Mu'tasim Group, menjelaskan semua tentang regulasi umroh new normal dan bagaimana regulasinya ketika umroh yang tertunda di masa sebelum pandemik, kemudian dia ingin mengikuti umroh di masa new normal di masa pandemik ini. Barakallahu fiik, semoga penjelasan kami dapat diterima dengan baik dan dapat difahami serta dapat memberikan wawasan atau wawasan bagi kita semua untuk kemudian mempertimbangkan dan barakallahu fikum sebagai bahan edukasi. Apakah antum semua mau menentukan berangkat umroh di era new normal atau menunggu umroh di masa
normal kembali. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.